Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi. Sebelum masuk ke materi kajian Asmaul Husna, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna kita pada subuh perdana kita di masjid ini, karena selama ini kita online. Alhamdulillah bisa langsung tatap muka. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan yang akan terus-menerus Allah datangkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama nama Allah Al-Wajid, diterjemahkan dengan Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wajid ini dari sisi bahasa maknanya bermacam-macam. Dari kata wajada yang sebenarnya memang berkisar pada makna penemuan. Maka mengetahui itu bisa juga berarti wajada. Karena yang mengetahui itu berarti menemukan informasi. Makanya di dalam surat Ad-Duha misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhalan fahada." Allah mengetahuimu. Allah tahu kamu bingung wahai Muhammad. Kamu tidak tahu bagaimana caranya menuntun umat yang jahiliyah ini kepada kebenaran, bingung. Fahada, lalu Allah memberikan wahyu kepadamu. Wajada di sini bisa berarti mengetahui. Bisa juga wajada ini artinya kaya. Kenapa? Karena orang kaya mendapatkan apa saja yang dia mau, apa saja yang dikehendaki dia bisa temukan, bisa dia dapatkan. Makanya makna wajid ini yang berkisar pada penemuan, nanti pengembangannya bisa bermakna mengetahui, bisa bermakna artinya kaya, termasuk perasaan yang ditemukan oleh hati, yang dirasakan oleh hati itu bahagia, itu namanya wijdan. Yang dirasakan oleh hati adalah sedih, wijdan. Jadi wijdan itu perasaan. Makanya kalau dalam bahasa Arab dari kata wajada, wijdan, nanti dibuka di kamus artinya perasaan. Perasaan yang ada di dalam hati itu disebut dengan wijdan dalam bahasa Arab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-wajid terkait dengan Asmaul Husna yang sedang kita bahas ini? Tapi tentu tadi berkisar pada makna penemuan, ya. Menemukan perasaan di hati, baik senang, baik bahagia. Nah, itu namanya wijdan. Kemudian mengetahui sesuatu, disebut wa wajadaka dhalan. Itu artinya mengetahui sesuatu. Tapi terkait dengan Asmaul Husna yang kita bahas pada hari ini, apa makna al-wajid? Imam Al-Ghazali berkata, al-wajid adalah yang tidak membutuhkan sesuatu. Antonim dari faqid. Faqid artinya tidak menemukan.
Makanya orang yang luput darinya sesuatu, hilang darinya sesuatu, maka orang itu disebut fakir. Kalau kita kehilangan ulama meninggal dunia, semoga Allah jaga ulama-ulama kita, maka ulama yang meninggal itu disebut fakidul ummah. Umat yang luput darinya, umat yang kehilangan dia, tidak menemukan dia lagi. Fakidul ummah. Maka al-wajib yang menemukan, atau yang artinya maha kaya. Jadi semakna dengan makna maha kaya, al-ghani. Karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, dia wajib, dia dapatkan, dia temukan. Makanya Allah disebut wajib, berarti maha kaya. Jadi kalau kita banyak hal yang tidak kita bisa dapatkan, banyak hal yang tidak bisa kita temukan, itu kita tidak pantas disebut wajib. Tapi Allah mendapatkan apa yang dia kehendaki, mendapatkan apa yang dia inginkan. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu kalau hadir di sini mencari kunci motor atau kunci mobil nggak ketemu-temu? Waktu naruhnya tahu, ya. Akan tetapi ketika kita mencarinya di mana ya? Nah ini kita tidak wajib. Kita menginginkan kunci motor, tapi kita tidak dapatkan kunci motor itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendapatkan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia kehendaki. Kita ini banyak yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Ingin COVID ini segera pergi. Ya kan? Tapi masih betah nih COVID. Maka kita tidak disebut wajib, fakid. Nah, karena Allah al-wajib, maka al-wajib ini selain menunjukkan bahwa dia maha kaya, berarti dia maha berkuasa, maha perkasa dia. Makna pengembangannya. Adapun manusia, karena dia tidak mendapatkan banyak yang dia inginkan, banyak yang dia inginkan tapi dia tidak bisa raih, maka manusia itu menunjukkan kelemahan. Dan alhamdulillah kita ini disetting lemah. Saya ulang lagi. Alhamdulillah kita itu disetting lemah oleh. Karena lemah itulah yang membuat kita akhirnya bertuhan. Saya ulang lagi ya. Karena kita diciptakan lemah itulah yang membuat kita bertuhan. Karena kita lemah itulah yang membuat bapak-bapak kita semuanya jaga jarak. Betul atau tidak? Karena kita lemah itulah maka kita pakai masker. Karena kita lemah itulah kita rajin olahraga. Karena kita lemah itulah kita berikhtiar. Ternyata ketika kita menyadari diri kita lemah, itulah cara kita menjadi kuat. Subhanallah. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Jadi manusia itu kapan dia kuat? Ketika dia menyadari dirinya lemah. Orang-orang yang merasa selama ini hebat, merasa kuat selama ini, Pak, maka ketika dia ditimpa oleh COVID-19, roboh dia, Pak. Kaget dia, kok saya bisa kena ya? Ketika ditimpa oleh krisis, karena dampak dari COVID ini, dia kaget, kok saya bisa kena kebangkrutan? Oh, berarti selama ini dia merasa dirinya apa? Kuat. Yang tidak mungkin mengalami kelemahan, yang tidak mungkin mengalami penyakit, yang tidak mungkin, sehingga dia lupa diri untuk berikhtiar, sehingga dia lupa diri untuk menguatkan dirinya, untuk melakukan usaha-usaha, dan ketika terjadi padanya apa yang terjadi, dia shock. Maka sekali lagi,
kelemahan yang Allah settingkan buat kita ini adalah sebuah karunia yang kesadaran kita bahwa diri kita ini lemah, itulah yang membuat kita akhirnya menguatkan diri kita. Kita ini kan makhluk yang fana, yang sering melupakan kefanaan kita. Betul atau tidak? Halo? Makanya salah satu nikmat COVID ini, ya tentu jeleknya ada COVID ini. Tentu ada buruknya COVID ini. Tetapi salah satu nikmat yang terselubung dari COVID ini mengingatkan akan kefanaan kita semuanya. Mengingatkan akan kelemahan kita semuanya. Maka ketika kita sadar diri kita lemah, karena kita tidak mendapatkan, kita fakir terhadap apa yang ingin kita dapatkan, maka kita akan berlari, berlindung, mendekat kepada Allah Al-Wajid yang mendapatkan apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan, atau yang Maha Kaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah Abdul Wajid. Nah, belum ada nih nama orang Abdul Wajid. Abdul Ghani banyak namanya, ya kan? Abdul Wajid, hamba Allah Al-Wajid yang maha mendapatkan apapun, yang maha kaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau tidak menjadi hamba Al-Wajid, maka kita akan menjadi hamba selain Al-Wajid. Dan hati-hati ketika kita menjadi hamba selain Allah, Pak, selain Allah itu akan pergi dari kita. Anak-anak yang kita besarkan, yang kita didik, yang kemudian menjadi sukses, janganlah kita sebagai orang tua bergantung kepada anak-anak kita. Karena mereka nanti ketika sudah menikah, mereka sudah menggendong masalah mereka sendiri. Betul atau tidak? Maka COVID ini, jamaah sekalian, mengajarkan kepada kita semuanya untuk berevolusi dari tergantung kebahagiaan kepada hal-hal yang di luar diri kita menuju kemandirian. Halo, menuju apa? Kemandirian. Kita tidak bisa menggantungkan kepada dokter. Betul kan? Kita tidak bisa menggantungkan kepada uang. Bahkan kita tidak bisa menggantungkan kepada olahraga. Tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa bergantung kepada Al-Wajid, di mana apa yang dia kehendaki dia dapatkan. Dan cara kita untuk bisa tenang melalui hari-hari tua kita adalah kita senantiasa bergantung kepada Al-Wajid itu. Karena demi Allah, bukan karena anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai itu benci kepada kita ketika mereka pergi dari kita, bukan karena mereka nggak suka kita, akan tetapi karena sesungguhnya orang lain pun sudah memiliki masalah-masalahnya sendiri. Orang-orang yang kita cintai itu sudah menggendong masalah anaknya, masalah pasangannya, masalah ekonominya, jemaah sekalian. Maka ketika kita menyadari bahwa ada Al-Wajid, ada Al-Wajid yang maha kaya, maka saya akan menggantungkan diri saya kepada Al-Wajid. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang menopang kehidupan kita ini, Pak. Kita ini agak kurang nyaman hidup kalau kita kehilangan kesehatan kita. Betul nggak? Kalau kita luput dari kita, harta kita, sehat, nggak ada duit, susah juga. Banyak duit, sehat,
Banyak duit tapi kalau sakit nggak enak juga. Banyak duit, sehat, tapi nggak punya keluarga. Saya menemukan ada orang yang sangat kaya, Pak. Kaya sekali. Tapi dia tidak punya anak, Pak. Mungkin pikiran kita yang belum kaya, enak dong, gitu kan. Dia bisa bebas kemana-mana. Masalahnya sudah bertahun-tahun Pak bebas pergi kemana saja. Yang belum ke Eropa, pengen ke Eropa, tapi kalau yang udah bolak-balik mah biasa aja. Nah masalahnya dia sudah bolak-balik, Pak. Namanya keluar negeri itu udah bolak-balik sana sini bolak-balik. Justru yang dia butuhkan adalah siapa? Anak. Atau dia punya anak menikah, tapi belum punya cucu juga berpuluh tahun. Dia udah nenek-nenek belum punya cucu. Dia merasakan kesepian. Dan penyakit yang luar biasa di zaman ini, Pak, apalagi di tengah Covid ini, orang kesepian. Dan kesepian itu adalah salah satu faktor pembunuh yang sangat luar biasa. Ibarat itu kesepian. Orang-orang yang menjadi hamba al-wajib, aku adalah abdul wajib, tidak pernah kesepian. Makanya beruntung kita yang beriman ini, beruntung, Pak. Ciri orang yang beriman yang sesungguhnya adalah dia tidak pernah merasa alone. Ya, apalagi lonely. Nah, kan gitu. Mungkin kalau alone kita pernah sendiri, tapi lonely kita tidak pernah merasa kesepian. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika di Gua Thur. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Ketika Musa dikejar Fir'aun, kata kaumnya, kita tertangkap, tidak, bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan. Orang yang beriman itu tidak pernah merasakan kesepian. Kesepian itu jamaah sekalian, apalagi di hari-hari tua, penyakit di hari-hari tua itu kalau tidak beriman, Pak, kesepian. Betul atau tidak? Anak gue kok gue besar-besarin, jarang kunjungin. Jarang bawa cucu ke sini. Kalau orang itu tidak bersama Allah, tidak biasa dia bersama Allah, bahaya. Maka Covid ini mengajarkan kita untuk lama-lama bermesraan dengan Allah. Kita berlatih untuk mandiri, tidak tergantung kepada selain Allah. Kita hanya bersama Allah. Ini harus kita dapatkan nikmat itu di tengah-tengah Covid. Betul atau tidak nih? Halo? Dan ketika kita mengenal Allah, kita akan mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, kita akan ridho dengan ketetapan Allah. Karena kesepian itu bukan keadaan tanpa teman. Kesepian itu adalah keadaan tanpa penerimaan. Saya ulang lagi. Ya kalimatnya. Kesepian itu bukanlah keadaan tanpa kawan, tanpa teman. Tapi kesepian itu adalah keadaan ketika kita tanpa penerimaan. Maka terimalah bahwa kita saat ini sedang di masa Covid. Terimalah. Jangan menendang-nendang. Jangan melawan. Orang-orang yang melawan putaran zaman akan stres. Betul atau tidak? Jangan melawan gelombang, tapi sesuaikanlah layar. Jangan. Maka kita ini yang pakai masker ini bukan takut sama Covid, kita ini menyesuaikan diri dengan Covid itu. Betul atau tidak? Halo? Menjaga jarak itu bukan karena kita terlalu takut dengan Covid, kita menyesuaikan diri dengan putaran waktu ini. Kekuatan yang paling indah, Pak, di semua krisis adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan. Kemampuan kita untuk melakukan accept penerimaan. Dan penerimaan itu buah, Pak, dari kita terhubung kepada Allah. Makin bagus pengenalan kita terhadap Allah. Makin kita kenal Allah, makin kita akan mudah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
in huwa illa dzikra lil alamin. Al-wajid Wa ma kullu ma la budda minhu fi sifatil uluhiyah wa kamaliha fa huwa mawjud lillah. Sebagian ulama mengatakan al-wajid adalah segala sesuatu yang harus ada pada Allah terkait dengan kesempurnaannya, terkait dengan kesempurnaan Allah, maka sifat-sifat sempurna yang harus ada pada Allah itu harus ada. Karena apa? Ada yang nggak ada sama Allah. Apa itu? Anak. Kenapa? Karena anak itu tanda ketidaksempurnaan. Maka yang disebut dengan al-wajid ini adalah Allah mendapatkan segala sesuatu yang terkait dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Sehingga kalau Allah itu tidak menemukan apa yang nggak ada kaitannya dengan kesempurnaannya, itu Allah nggak disebut fakir, nggak disebut kehilangan. Jadi bagi Allah kesempurnaan itu kalau nggak ada anak. Tapi kalau bagi manusia kesempurnaan itu kalau punya anak atau kalau nggak punya anak. Halo? Hah? Kalau punya anak lebih sempurna daripada yang tidak punya anak. Kalau Allah tuh tidur itu menunjukkan Allah tuh kurang. Kalau manusia, kalau nggak bisa tidur, justru menunjukkan kekurangannya. Kalau dia bisa tidur, menunjukkan dia kesempurnaannya. Makanya yang tidur di pengajian ini tanda kesempurnaan. Kenapa saya bicara tidur, Pak? Saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian. Salah satu cara menguatkan imunitas kita di masa COVID ini memperhatikan kualitas dan kuantitas tidur. Saya ulang lagi. Salah satu yang harus kita perhatikan di masa COVID ini terutama adalah sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas tidur kita. Kemungkinan besar kalau tidur kita indah, tidur kita bagus, kemungkinan besar imunitas kita akan bagus. Setuju? Jadi saya nggak tersinggung kalau di majelis taklim ada yang tidur. Dia sedang meningkatkan imunitasnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sifat berilmu, mengetahui, itu tanda kesempurnaan. Maka Allah harus menemukan, mendapatkan ilmu itu. Ada pada Allah. Allah wajib maha mendapatkan ilmu. Dia tahu. Kekuasaan, Allah ada pada Allah. Yang harus Allah dapatkan sifat qadir itu. Maka sifat qadir itu ada pada Allah. Semua yang diinginkan terjadi, itu sifat sempurna. Maka sifat fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan, itu harus ada pada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-wajib. Adapun manusia, kita mendapatkan sesuatu tetapi kehilangan banyak sesuatu. Ini luar biasa, Pak. Makanya saya setelah paham rumus ini, Pak, saya tidak ingin pernah menjadi orang lain. Saya ingin menjadi apa yang Allah inginkan terhadap diri saya. Tak pernah ingin menjadi orang lain. Kenapa demikian? Karena ada orang lain, kita banyak duitnya, Pak. Tapi kadang-kadang dia kehilangan kesehatannya. Duitnya banyak, kesehatannya prima. Tapi dia ilmu agamanya nggak ada. Jadi ternyata orang itu
mendapatkan sesuatu sekaligus kehilangan sesuatu yang lain. Itulah yang membuat dunia ini berjalan. Kita menjadi saling membutuhkan. Kita menjadi saling bergantung. Karena apa yang ada pada kita tidak ada pada orang lain. Dan apa yang ada pada orang lain kemungkinan tidak ada pada kita. Maka kita ini selama-lamanya identitas kita nih Pak, identitas kita sampai kapanpun itu disebut adalah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, surat Fatir. Wahai manusia, kamu tuh fakir terhadap air, tahu beliau. Nah, ketika saya aus terus mendapatkan air, namanya saya wajib. Nah, wajib. Orang-orang kafir itu dalam Al-Quran, perbuatan mereka itu surat An-Nur ayat 39, perbuatan orang kafir itu seperti fata morgana di tengah gurun pasir. Dia sangka itu adalah air, dia kehausan, dia sangka dia air. Tapi ketika dia datangi, lam yajid, dia tidak mendapatkan. Dia tidak wajib. Dia tidak wajib lam yajid fata morgana, akan tetapi yang dia dapatkan adalah Allah. Wa wajadallaha indah. Dia justru ya menemukan Allah yang selama ini dia nggak sangka-sangka. Subhanallah. Alhamdulillah saya wajib air, wajib Bismillah. Bapak-bapak yang pengen minum tuh fakir tuh. Nggak ada air, kan? Saya wajib. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah setting kita ini fakir dalam banyak hal? Luput dari kita banyak hal. Pertama, agar kita tidak menyombongkan diri. Ya kan? Yang kedua, agar kehidupan kita ini saling membutuhkan. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa bergantung, bertawakal kepada Allah. Jadi salah satu hikmah musibah, Pak, itu adalah tahqiqul ubudiyah. Saya ulang lagi. Salah satu hikmah dari musibah, termasuk di dalamnya COVID ini, adalah tahqiqul ibadah. Apa itu? Merealisasikan ibadah. Kenapa harus pakai musibah? Karena ada banyak ibadah yang sulit kita realisasikan kalau tidak ada musibah. Betul tidak? Ada musibah, bagaimana kita beribadah dengan ibadah sabar? Kalau tidak ada masalah, bagaimana kita beribadah tawakal? Tawakal itu, Pak, justru kita mau tahu tawakal kita itu justru di saat kita sedang tak berdaya di situ. Ujian ketawakalan kita. Kalau kita, oh saya sih bertawakal kepada Allah, tapi semuanya lancar, normal. Boleh jadi kamu itu merasa pede karena kenormalan. Karena fasilitas, karena kelancaran, tersamankan. Tapi ketawakalan yang sejati adalah di saat kita betul-betul masih pede, masih percaya diri, di saat kita sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Kapan kita bisa memunculkan ketawakalan kita? Ketika musibah. Tawadu, rendah hati, itu kita lakukan, kita dapatkan perasaan tawadu itu ketika kita mengalami musibah. Maka demi Allah, kalau rahim itu melahirkan anak-anak,
Dari rahim ini lahir generasi-generasi. Maka COVID ini adalah rahim yang melahirkan berbagai macam perasaan yang indah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita terhubung kepada Allah disebabkan oleh fakirnya kita, luputnya kita dari banyak hal yang kita inginkan, inilah yang membuat kita merasa percaya diri. Inilah yang membuat merasa kita menjadi kuat. Kita merasa senantiasa tak ditinggalkan oleh Allah. Ada jamaah saya kemarin Zoom, dia cerita, kebetulan host di Zoom itu saya, Ustadz. Alhamdulillah saya belum cerita sama Ustadz kalau saya sekeluarga kena COVID. Kaget saya. Dalam hati saya, kenapa nggak ngasih tahu? Jadi saya ikut mendoakan. Ya penting juga Pak untuk mendoakan, untuk ngasih tahu itu supaya banyak yang doa. Kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan dikabulkan, ya kan? Penting juga. Jadi kalau kita sakit atau apa, terutama kalau kita tahu ada orang-orang soleh itu, telepon lah. Saya udah pernah itu mengamalkan itu. Ketika putri saya sakit dulu, saya tentu dugaan husnuzon saya kalau orang itu soleh, kira-kira. Hanya Allah yang tahu kalau dia soleh beneran atau enggak. Tapi berbaik sangka saya, oh si fulan soleh, si fulan soleh, si fulan soleh. Saya teleponin itu orang-orang itu. Saya telepon, saya bilang saya punya kebutuhan yang sangat mendesak. Mungkin pikirannya menjemut. Biasanya kan gitu ya. Saya kebutuhan mendesak ya. Pikirannya menjemut kan. Ada apa? Ada yang bisa bantu? Oke. Putri saya sakit begini begitu. Saya husnuzon saya doa antum mustajab. Husnuzon saya kepada Allah. Ana minta kesediaan antum untuk mendoakan istri saya. Enggak satu orang, saya telepon beberapa orang saya telepon. Karena ya tentu saya tidak terlalu pede doa saya distajab ya. Walaupun saat doa saya meyakini bahwa doa saya akan dikabulkan. Tapi melihat track record ibadah saya dan seterusnya ya saya ya masih butuh tambahan doa. Saya datangi, saya telepon teman-teman. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi cerita tentang jamaah saya. Bu, apa yang ibu lakukan waktu ibu kena COVID? Sekeluarga, Pak. Sekeluarga berarti suami, anak-anaknya kena semua. Allahu Akbar. 2 hari yang lalu dia cerita, yang saya lakukan pertama kali Ustaz, tentu saya ingat pengajian yang selama ini saya dengar, adalah pertama ridho, saya terima kenyataan itu. Subhanallah. Dia tidak menendang, dia tidak melawan, saya terima dulu. Baru setelah itu saya menguatkan diri saya. Dia salah satu yang menguatkan diri saya adalah bahwa Allah senantiasa akan memelihara saya, menjaga saya. Saya senantiasa berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkan saya. Itu testimoninya. Ya saya buka sedikit. Itu salah satu orang tua dari sekolah yang ada di sekitar sini. Ya, tetanggaan sama bapak-bapak ada sekolah di sini. Orang tua itu. Saya berprasangka baik bahwa Allah akan menyembuhkan kami dan keluarga. Oh subhanallah. Itu yang saya kuatkan Ustaz. Alhamdulillah kami bisa melewati itu. Subhanallah. Ini artinya apa Pak? Yang paling penting itu adalah bagaimana mental kita itu tidak roboh. Karena
Yang membuat orang itu roboh itu bukan penyakitnya, kata sebagian para ahli. Tetapi yang membuat saat kita ini roboh itu bukan penyakit, tetapi yang membuat roboh itu adalah robohnya sistem keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jadi orang sama-sama sakitnya sama, stadium 4 misalkan. Ketemu dokter. Stadium 4. Kata dokter yang pertama, waduh Pak, berat di penyakit stadium 4. Biasanya 5 hari lagi ini. Pulang. Kira-kira gimana? Belum 5 hari udah pulang tuh Pak. Udah meninggal dunia. Tapi kalau dia ketemu dokter lain, tenang Pak, ada yang lebih parah dari Bapak. Alhamdulillah, sembuh Pak. Ada yang lebih parah dari Bapak, sembuh. Bapak sih memang parah, tapi nggak ada apa-apanya dengan pasien saya yang lain. Pasien saya yang lain tuh mayoritas sembuh Pak. Lebih parah dari Bapak, kira-kira apa perasaannya? Hah? Halo? Perasaannya percaya diri. Nah, ternyata sistem keyakinan itu Pak merubah biologis yang ada di dalam tubuh kita. Hormon-hormon itu kemudian berubah. Hormon-hormon happy, hormon-hormon surga. Tapi ketika sistem keyakinan kita itu roboh, maka ketika kita di saat-saat seperti ini bahwa saya ini adalah memang saya ini fakir, saya ini lemah, banyak yang saya tidak miliki, tapi Engkau wajib ya Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Itu akan menguatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya sering menyampaikan ayat-ayat yang menguatkan sistem keyakinan yang ada di hati. Bapak nggak akan ketemu di Quran itu ayat menangislah, bersedihlah. Yang ada jangan sedih. Coba kita perhatikan surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang lebih tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Ini kalau nggak salah ayat ini terkait dengan kekalahan di perang Uhud. Kalau tidak salah. Jangan sedih, jangan sedih. Bahkan Allah tuh iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian terluka di perang Uhud ini, sungguh orang-orang kafir pun terluka. Jadi Allah seringkali di Quran itu menguatkan maknawiyah, menguatkan sistem keyakinan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kode alam. Jadi kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah musibah, harus ada yang sering kita afirmasikan ke dalam pikiran dan hati kita, Pak. Yaitu pikiran atau perasaan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Ini harus ada, Pak. Karena demi Allah, Pak, masker kita itu lemah, betul nggak? Masker kita lemah. Fisik kita lemah. Kalau kita cuma mengandalkan itu, tidak mengandalkan Allah, roboh itu. Maka kita, Pak, diperintahkan Allah untuk ikhtiar. Sisanya Allah yang akan gitu. Jadi di tengah-tengah seperti ini jangan kebangetan nekat berani,
Jangan kebangetan takut. Kita apa? Tengah-tengah. Tidak terlalu takut supaya ada sistem keyakinan di hati kita. Sehingga kita yakin Allah akan melindungi dan menjaga kita. Tidak terlalu berani, Pak. Kalau terlalu berani nggak mau pakai masker nanti. Allah yang melindungi, itu fatalisme. Itu keyakinan fatalis. Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita saat ini, Pak, penting fokus untuk bukan mendapatkan hasil terbaik, Pak. Di saat seperti ini kita fokus melakukan yang terbaik. Adapun hasil itu urusannya Allah. Perhatikan, ketika kita melakukan apa yang kita mampu, Allah akan melengkapi sesuatu yang tidak kita mampu. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir itu mastata'tum min quwwah, yang bisa kalian siapkan dari kekuatan, mampu kalian siapkan. Itu kira-kira semudahnya. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk menyiapkan kekuatan, jangankan yang lebih dari orang kafir. Tetapi ayat ini mengatakan, siapkanlah kekuatan yang bisa kalian siapkan. Bahkan ayat ini tidak mengatakan, siapkanlah kekuatan untuk menghadapi orang kafir yang selevel dengan kekuatan mereka. Karena boleh jadi, kalau itu perintahnya kita udah putus asa duluan. Aduh, dia udah pesawat, kita masih kura-kura. Gimana? Kapan balapnya? Kira-kira begitu. Tapi ayat ini mengatakan, siapkanlah kekuatan yang bisa kalian mampu. Seolah-olah yang Allah mengatakan, kalau kamu udah melakukan itu, sisanya biar aku yang melengkapi. Itu orang beriman. Kamu pakai masker lah. Kamu jaga jarak lah. Kamu kalau pergi doa. Tahu Bapak tadi waktu mau ke masjid doa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ringan, tapi ingat, waktu kita berdoa itu malaikat berkata, engkau dicukupi, engkau dilindungi, engkau ditunjuki. Setan pergi itu. Gimana saya mau menghancurkan orang yang dicukupi, dilindungi, dan diberi petunjuk. Baca pagi hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca itu, Pak? Lihat di pagi hari, nggak ada yang bisa membahayakannya itu. Siapa di hari itu? Kalau dia membaca di sore hari, tidak ada yang bisa membahayakannya di malam hari. Biar Allah yang melindungi kita. Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan, dari olahraga, dari menjaga tidur yang baik, menjaga makanan yang baik, yang lain sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Abdul Wajib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka sering-seringlah berzikir dengan nama Allah Al-Wajib. Ya Wajib, ya Wajib. Kalau kita ingin sehat tapi kita sedang sakit, saya ingin mendapatkan sehat, ya Wajib, ya Wajib. Bapak kehilangan kunci motor, di mana kunci motor saya letakkan, lupa saya. Ya Wajib, ya Wajib. Saya kemarin ketawa, ada postingan di sosmed, di Facebook tepatnya, persisnya. Dibilang apa? Apa yang selama ini kita ingin usahakan, ingat.
Itu mudah sekali Allah membuat kita lupa. Dan ketika kita melupakannya, musibah terjadi. Ternyata gambarnya apa itu? Gambarnya dia, yang tadinya baca teksnya, gambarnya nggak saya lihat dulu. Ternyata pas saya lihat gambarnya apa? Dia sedang duduk di atas kolam bengong begini, kolam ikan di rumahnya. Itu di kolamnya itu ngambang semua ikan-ikan koi yang udah gede-gede mahal. Terus dikasih tulisan, lupa nyolokin mesin air. Nyolokin mesin ikan koi lupa, mati semua. Coba bayangkan itu lupa begitu tuh. Nah, maka kita ketika kelupaan sesuatu, di mana meletakkan sesuatu, kita ingin mengingatnya di mana, maka ya wajib, ya wajib, ya wajib, ya. Wahai Allah yang maha menemukan, yang maha mendapatkan. Nah, ini yang bisa kita zikirkan ketika kita mencari sesuatu atau menginginkan sesuatu yang kita harapkan. Nama Allah Al-Wajib. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Laisal ghina katarasatil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bahasa Arabnya tadinya diterjemahkan sama beliau. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Banyaknya harta itu menunjukkan orang sukses berapa digit angka tabungannya itu. Nah, itu sukses. Tapi kalau kaya nggak ada kaitannya dengan jumlah uang. Tapi kaya itu adalah ketika di hati kita ini ada perasaan cukup. Dan ternyata cukup itu nggak ada kaitannya dengan jumlah gaji. Nggak ada kaitannya cukup itu dengan jumlah uang kita. Alangkah banyaknya orang yang uangnya banyak tapi kurang terus. Koruptor itu uangnya banyak-banyak tapi kurang terus. Sementara ada tukang parkir atau security di suatu perusahaan, dia menemukan uang ratusan juta, dia kembalikan itu. Padahal dia orang yang kekurangan uang, ya kan? Akan tetapi kekayaan di hatinya membuat dia tidak mau mengambil itu. Kekayaan di hati. Nah, karena ini adalah kekayaan di hati, maka yang membuat orang itu bisa merasakan kaya di hati, rasa cukup adalah bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan merasa kurang. Syukur itu bisa kita dapatkan adalah ketika kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan ikan dengan burung. Betul nggak? Stres nggak ikan kalau membandingkan dirinya dengan burung? Stres nggak? Halo? Burung membandingkan dirinya dengan ikan. Tapi dia mensyukur karena dia mensyukuri diri. Betul nggak? Ikan bersyukur, bahagia menjadi ikan. Maka nggak pernah ikan itu iri sama burung. Burung nggak pernah iri sama ikan. Dia bahagia dengan dirinya sendiri. Nah, maka kita berhentilah
dari membanding. Ustadz, istri saya itu baik, sabar, sebut semua kelebihan. Alhamdulillah, karena itulah kamu mencintainya ya. Iya Ustadz. Tapi ada satu yang kurang Ustadz, istri saya jelek Ustadz. Gak cantik Ustadz. Oh itulah saya bilang. Itulah kenapa dia mau sama Anda. Kalau dia cantik nggak mau dia sama Anda. Sudah. Artinya apa pesannya? Berhenti membanding-bandingkan. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Untuk versi kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu baik untuknya. Belum tentu kalau dikasih kita jadi baik. Kita itu kan sering membandingkan orang lain Pak, karena kita melihat luaran orang lain Pak. Wah enak ya, si fulan itu istrinya cantik. Ini kata kebanyakan pria, jadi ceritanya istri. Cantik, waduh, pinter juga tuh istrinya tuh, pandai masak juga, kaya. Aduh, kita ngelihat istri kita biasa aja, nggak bisa bahagia, nggak bisa bersyukur. Padahal kalau mau fair, tukerannya tuh bukan cuma sama kelebihannya, sama kekurangannya. Boleh jadi tuh istrinya tuh penyakitan. Tukeran juga coba. Kita itu cuma melihat orang lain, Pak. Yang tampak luar tidak melihat secara seluruhnya. Andaikan kita melihat orang lain secara utuh, mungkin kita nggak kepengen menjadi seperti dia. Halo, Kak. Kita kalau mau bersyukur, kalau mau tadi kaya, bersyukur. Bagaimana teknik bersyukur? Salah satunya adalah berhenti membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kalau mau bandingkan keadaan kita sekarang dengan dulu. Boleh. Oh, saya dulu deso, sekarang udah kota. Iya kan ini. Dulu saya nggak punya tuh, jangankan motor, mobil, sepeda kagak punya. Dulu saya nggak punya rumah, kontrak terus. Sekarang saya sudah punya, begitu caranya. Dan itu yang dimana Allah menghibur Nabi lewat surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu begitu, sekarang begini? Bukankah? Banyak cara-caranya ya, tapi itu kira-kira jawaban sedikit yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak atau Ibu yang bertanya. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, tolong kami untuk senantiasa mengingat, mensyukuri dan beribadah yang terbaik kepadamu. Wahai Allah yang maha mendapatkan dan maha menemukan, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dalam keadaan yang kau inginkan, yang kau kehendaki, yang kau ridhoi. Janganlah kami menjadi orang-orang yang dalam keadaan yang tidak engkau ridhoi, dalam keadaan yang kau murkai, ya Allah. Jadikanlah kami ini, ya Allah, senantiasa dalam keadaan berada dalam keadaan sesuatu yang kau senangi, yang kau ridhoi, ya Allah. Sehingga engkau selalu mendapatkan kami di dalam ketaatan. Sehingga engkau selalu menemukan kami, ya Allah, dalam kecintaan kepadamu, dalam zikir kepadamu, dalam ingat dan syukur kepadamu, ya Allah. Tahassanna bidil izzati wal jawarut
واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا كل الأذى اصرف عنا فيروز كرونا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.